Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan cerita saya tentang Gajah Mada, cerita rakyat Lamongan. Pemirsa, pada kisah terdahulu dijelaskan bahwa setelah Gajah Mada kembali menuju kota raja untuk meneliti dan memeta siapa-siapa saja orang-orang yang masih mendukung Jaya Negara, para pejabat tinggi yang masih setia kepada Jaya Negara, dan juga melihat situasi dan kondisi di kota raja, masyarakat, apakah masyarakat mendukung pemberontakan ini. Kemudian juga Gajah Mada mencoba untuk melihat seberapa jauh, seberapa kuat, dan seberapa hebat barisan tentara-tentara Rangkuti. Dan semuanya akhirnya disimpulkan bahwa pemberontakan Rangkuti ini tidak didukung oleh para pembesar-pembesar Majapahit. Dan tidak ada dari Kawula, yaitu keterlibatan dari Ibu Suri atau keterlibatan dari orang-orang yang dekat dengan Raja Jaya Negara. Kemudian melihat bahwa tentara-tentara, prajurit-prajurit Rangkuti yang sudah menguasai istana kerajaan itu jumlahnya juga tidak terlalu besar. Oleh sebab itu, Rangkuti kemudian dilihat melakukan tindakan-tindakan yang sangat merugikan para pembesar dan juga merugikan rakyat. Sehingga pemetaan ini sudah penuh dan sudah komplit. Akhirnya Gajah Mada mengkoordinasi kepada semua pihak dan kemudian menata barisan, dan kehebatan Gajah Mada terbukti. Akhirnya pemberontakan Rangkuti bisa diringkus. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Raja Jaya Negara kembali ke istana dan semuanya sudah dalam keadaan diadili dengan seadil-adilnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, bukan kali ini saja Gajah Mada membela Jaya Negara. Sudah sejak awal Jaya Negara memerintah naik menjadi seorang raja di kerajaan Majapahit, selalu dihiasi dengan pemberontakan-pemberontakan. Misalnya pemberontakan Gajah Biru dan pemberontakan Jurudemung. Kemudian ada pemberontakan, yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh Mahisa Wagal atau yang disebut dengan Wagol. Semuanya pemberontakan-pemberontakan itu seakan-akan mengiringi, menyertai pemerintahan dari Jaya Negara. Kemudian sekarang pemberontakan yang dilakukan oleh Rangkuti dan teman-temannya
sehingga semuanya itu menjadikan bahwa seakan-akan gaya negara ini tidak diterima. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang Gajah Mada mulai meneliti mengapa terjadi pemberontakan-pemberontakan ketika Jaya Negara ini naik tahta. Ternyata setelah diteliti ada dua sebab yang paling utama. Sebab yang paling utama adalah karena mereka-mereka itu yang melakukan pemberontakan itu tidak puas terhadap aturan-aturan yang diperlakukan oleh kerajaan, yaitu tentang paradigma Dharma Sastra. Mengapa? Karena mereka-mereka itu tidak leluasa untuk melakukan korupsi. Karena mereka tidak leluasa untuk melakukan kesewenang-wenangan. Mereka dibatasi dengan ketat di dalam undang-undang Purwadigama Dharma Sastra itu. Dan itu yang membuat adalah Gajah Mada. Ini adalah penyebab yang pertama. Tetapi masyarakat secara umum sangat terlindungi dengan adanya paradigma Dharma Sastra ini. Suatu contoh, Juru Demung. Juru Demung adalah orang yang dipercaya oleh raja, yaitu untuk mengelola kerajaan, mengelola yaitu rumah tangga raja, mengatur rumah tangga kerajaan, mulai yaitu mencatat semua masukan-masukan keuangan dari hasil pajak. Semuanya itu adalah yang mengatur Juru Demung. Kemudian Juru Demung menyalurkan, membagi keuangan-keuangan itu untuk kepentingan-kepentingan kerajaan. Berapa yang harus dikeluarkan tiap harinya untuk mengatur rumah tangga raja? Berapa yang harus dikeluarkan untuk pembangunan istana atau tempat-tempat lain yang dibutuhkan? Jadi Juru Demung ini adalah yaitu menerima masukan keuangan dari para juru penarik pajak, kemudian menyimpannya, kemudian menyalurkan dan membaginya. Kalau sebelum adanya aturan paradigma Dharma Sastra, maka mereka dengan leluasa melakukan keuangan itu seenaknya. Mereka selaku Juru Demung hanya memberikan laporan secara lisan kepada rajanya. Tetapi setelah adanya aturan paradigma Dharma Sastra, Juru Demung diwajibkan untuk membuat catatan-catatan secara rinci. Kemudian Juru Demung juga harus siap diaudit, diteliti oleh juru peneliti yang dilakukan oleh tim yang dibuat oleh raja. Sehingga sekarang yang menjadi Juru Demung sungguh tidak bisa berkutik apa-apa. Karena mereka harus memberikan laporan secara tercatat dan harus mempertanggungjawabkan
apa yang telah dimasukkan keuangannya itu dan apa yang telah dikeluarkan. Keluar masuk keuangan negara tercatat dan harus dipertanggungjawabkan. Sungguh ini aturan yang sangat tidak mengenakkan bagi juru demo, sehingga mereka tidak bisa memperkaya diri, sehingga mereka tidak bisa memperkaya orang lain. Dan akhirnya ada yang bermain. Siapa yang bermain? Yaitu Ramapati. Kemudian membakar mereka untuk melakukan protes terhadap aturan-aturan itu. Melakukan protes terhadap hal-hal yang membatasi, yaitu tugas-tugas dari juru demo. Akhirnya juru demo melakukan sebuah protes dan menyusun kekuatan bersama dengan Gajah Biru. Akhirnya terjadilah pemberontakan. Itu semuanya disebabkan karena ada aturan yang mereka tidak menyetujui karena merugikan dirinya. Dan aturan itu yang membuat adalah Gajah Mada. Sehingga Gajah Mada berkepentingan juga untuk menumpas orang-orang seperti itu. Oleh sebab itu, Gajah Mada selalu berada di sisi Jaya Negara. Bahkan ketika terjadi pemberontakan, yaitu Gajah Biru dan juru demo Jaya Negara yang menumpas sendiri didampingi oleh Gajah Mada. Pemirsa, dimanapun Anda berada, contoh lain lagi, karena tidak puas terhadap aturan-aturan yang ada di dalam Purwadigama Dharma Sastra, misalnya adalah yang dilakukan oleh yaitu Mahisa Wagol. Mahisa Wagol seorang pejabat yang sering melakukan tindakan-tindakan yang asusila. Mereka sering melakukan pelacuran. Sering mereka itu berada di tempat-tempat pelacuran. Sehingga pada suatu ketika juru jalir itu adalah tukang penarik pajak di daerah di tempat-tempat pelacuran. Kemudian Mahisa Wagol tidak terima tentang aturan itu. Akhirnya terjadi perkelahian. Setelah terjadi perkelahian, kemudian diadili menggunakan pengadilan dan hakim yang mengadili, yaitu para diaksa yang mengadili Mahisa Wagol ini. Akhirnya menetapkan bahwa Mahisa Wagol adalah orang yang bersalah karena tidak mau membayar, yaitu ketentuan-ketentuan tentang pajak yang ada di tempat pelacuran. Pemirsa dimanapun Anda berada, Mahisa Wagol sangat malu terhadap tertangkapnya dirinya di tempat pelacuran itu. Inilah yang menganggap bahwa seorang raja tidak bisa menutupi yaitu rasa malu dari bawahannya. Dan itu bagi Gajah Mada memang harus dilakukan seperti itu agar ada rasa jera, karena para Nayaka Praja itu sebagai panutan, bukan melacur, bukan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bisa dicontoh oleh masyarakat. Oleh sebab itu Gajah Mada tegas mengatakan harus dihukum berat, harus didenda. Oleh sebab itu Mahisa Wagol akhirnya keluar dari
pemerintahan dan kemudian menyusun kekuatan dan bersama dengan teman-temannya kemudian melakukan pemberontakan. Gajah Mada mengatakan ini sebuah risiko, tidak menjadi soal. Jangan sampai negara kalah dengan rakyatnya. Jangan sampai kalah raja dengan rakyatnya. Karena raja menegakkan keadilan. Karena negara punya hukum. Hukum untuk menegakkan keadilan. Untuk melindungi masyarakat. Sehingga kalau ada orang-orang yang menentang hukum kenegaraan, Gajah Mada selalu ada di depan. Karena Gajah Mada yang membuat aturan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pemberontakan semuanya bisa ditumpas dengan kehadiran Patih Gajah Mada yang selalu bersama-sama dengan jaya negara. Pemirsa dimanapun Anda berada, jadi sebab yang pertama adalah mereka-mereka yang tidak puas terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh kerajaan Majapahit. Kemudian sebab yang kedua adalah karena ada orang yang menghendaki bahwa kerajaan Majapahit jangan sampai tenang. Siapa itu? Dia adalah Ramapati, dia Halayuda. Pertanyaannya adalah, mengapa Ramapati, dia Halayuda tidak menginginkan kerajaan Majapahit itu menjadi tenang? Pemirsa dimanapun Anda berada, Gajah Mada ketika masih bersama dengan ayah angkatnya, pernah ayah angkatnya berkata dan mengatakan kepada Gajah Mada saat itu. Empu Tilam mengatakan, "Wahai Mada, ingatlah satu orang ini adalah orang yang selalu mengadu domba. Orang yang hatinya sangat dengki. Orang yang hatinya sangat buruk. Dia suka mengadu domba orang lain. Mereka akan diadu supaya mereka bertengkar. Dan supaya mereka melakukan pemberontakan. Berapa orang yang menjadi korban? Banyak. Kemudian Gajah Mada mencerna. Oh, karena Ramapati Halayuda ini seperti itu. Kemudian Gajah Mada saat itu bertanya kepada ayah angkatnya, "Mengapa ayahanda dia melakukan seperti itu? Apa untungnya?" Empu Tilam pada waktu itu mengatakan, semua itu dikarenakan balas dendam. Kok bisa begitu, Ramanda? Dengarkan baik-baik. Mada, dia, Halayuda, adalah putra bungsu dari Prabu yang pernah dikalahkan oleh orang-orang Cina, tentara Tartar, dan Raden Wijaya. Dia adalah putra dari Joyokatwang yang terakhir. Ketika terjadi penyerbuan tentara Tartar di Kediri, penghabisan anak keturunan dari Joyokatwang, sedangkan Joyokatwang sendiri diseret menuju ke Surabaya, kemudian dipenjarakan di sana. Anak-anak keturunannya dicari oleh orang-orang Tartar.
ada yang lolos, yaitu Halayuda. Halayuda pada waktu itu masih kecil. Kemudian dia ditolong oleh seseorang. Kemudian mereka memberikan kepada yaitu Naroyo Kulup Kuda. Naroyo Kulup Kuda itu siapa? Naroyo Kulup Kuda itu adalah kakaknya Lembutal. Sedangkan Lembutal mempunyai anak Raden Wijaya. Sehingga karena Halayuda ini lama-lama mengaku dirinya adalah anaknya Kulup Kuda, yaitu seorang raja yang ada di Madura. Akhirnya seakan-akan Halayuda dengan Raden Wijaya ini adalah saudara sepupu. Padahal bukan. Padahal bukan. Cuma karena pada waktu itu Raden Wijaya dititipi oleh pamannya supaya menempatkan Halayuda untuk mendapatkan sebuah jabatan. Karena Halayuda dinilai oleh ayahnya berjasa kepada Majapahit. Padahal itu adalah palsu. Yang dimaksud berjasa adalah ketika Nambi salah paham dengan Ronggolawe, kemudian terjadi sebuah pertempuran di Tambak Beras. Kemudian Ronggolawe terbunuh sehingga tentara-tentara dari Ronggolawe ini kocar-kacir. Kemudian tentara ini dikumpulkan oleh Halayuda, kemudian dibawa ke Majapahit. Kemudian oleh Halayuda dikatakan bahwa dirinya bersama dengan tentara-tentaranya telah membantu Nambi untuk memadamkan pemberontakan Ronggolawe. Luar biasa. Orang ini culas banget. Inilah yang menyebabkan mengapa terjadi sering pemberontakan yang ada di Majapahit. Karena ada, yaitu dia Halayuda, yaitu Ramapati. Oleh sebab itu dia tidak mau bertempat tinggal di dalam komplek kerajaan. Dia berada di luar komplek. Mengapa? Supaya dia leluasa. Dia memilih Canggu sebagai tempat tinggalnya, yaitu pelabuhan yang sangat ramai di aliran Sungai Brantas. Kalau sekarang adalah di Jetis, Mojokerto bagian utara. Ini sehingga kalau nanti ada apa-apa, dia mudah. Dan dia juga bisa mengambil keuntungan-keuntungan dari pelabuhan. Karena Canggu adalah pelabuhan yang sangat ramai, pelabuhan sungai yang sangat ramai. Dan dia termasuk orang yang kaya raya. Bahkan budak-budaknya itu banyak banget. Pemirsa dimanapun Anda berada. Akhirnya setelah pemberontakan yang dilakukan oleh Kuti, kemudian setelah diteliti ternyata Halayuda ini ada di balik semuanya itu, dan terkuak pemberontakan sebelumnya juga ada kaitannya dengan Ramapati Halayuda. Akhirnya dia dicincang kena hukuman mati, dan hukuman itu adalah hukuman yang sangat menyakitkan, yaitu dia Halayuda sesuai dengan seringnya dia menyakiti orang lain. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Oleh sebab itu ikuti terus, dukung saya, berikan saya like, berikan saya subscribe. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah.
waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Jangan lupa episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.